Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok kami. Hari ini kita akan membahas dampak media sosial terhadap kehidupan kita. Siapa sih yang tidak punya akun media sosial saat ini? Dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya saling terhubung melalui platform digital ini. Benar banget, media sosial memang memudahkan kita untuk berinteraksi dan mencari informasi, bahkan mencari nafkah. Namun di balik kemudahan itu ada juga sisi gelap yang perlu kita perhatikan. Bukan sering kali bertanya-tanya, apakah medsos membuat kita terhubung atau malah menghasilkan kita? Itu pertanyaan yang menarik. Saya rasa jawabannya terkandung pada bagaimana cara kita menggunakan media sosial. Kalian pasti tahu kan, di balik semua kemudahannya, media sosial juga punya sisi gelapnya. Nah, buat ngebahas ini lebih lanjut, kita mempunyai dua orang yang bakal menjadi narasumbernya, yaitu Akbar dan Faren. Tangan. Makasih ya untuk mengundang aku di sini. Senang banget bisa ngobrol soal medsos di sini. Akbar, saya rasa A few minutes later. tadi medsos emang menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Tapi kalau kita lihat dampaknya terus banget ya. Belajar kita berpikir, interaksi sama orang lain, bahkan sampai ke kesehatan mental kita aja gimana tuh? Ya, itu banget. Dan sekarang punya banyak sisi positif yang bisa menunjukkan. Salah satunya adalah kita jadi bisa lebih gampang buat berkomunikasi, menghubungkan diri dengan orang lain yang tempatnya jauh lah, dari tempat misalkan di luar negeri, misalnya di pulau juga itu bisa jadi sumber informasi. Kita bisa cari apa aja di medsos, itu sumber informasi yang gede banget. Semuanya ada di medsos, berita terbaru, masa kita tadi ada di medsos. Berarti juga adalah kita bisa mengekspresikan diri kita di medsos. Jadi lah. bukan dong. Ada seni, misalkan kita punya karya, diupload di medsos, saya bikin vlog kayak gitu, ya, itu juga kita upload di YouTube, kita bisa dapat di YouTube. Kita itu juga menjadi tempat apa ya? Hari dia, hari itu. Nah, tapi di balik itu semua itu juga punya banyak sisi negatifnya yang kita harus jauhi. Salah satunya adalah masalah mental. Jadi kita jadi cemas, depresi dan juga susah tidur. Jadi karena kita sering banding-bandingin diri kita sama orang lain yang ada di medsos. Banyak orang lain yang upload di mereka di medsos, tapi mereka tuh cuma upload diri terbaik mereka aja. Misalkan ada apa ya, ada kreator, dia tuh lagi liburan, liburan, tapi sebenarnya dia nggak punya duit, jadi liburan cuma buat dia upload di medsos, dia minta mungkin. Jul, dan juga bisa jadi tempat tersebarnya berita hoax lah. Banyak berita negatif yang tersebar di medsos atau negatif. Salah satunya itu tadi yang disebut Paris, ternyata bagi-bagi duit, tapi sebenarnya mereka nggak bagi-bagi duit. Tapi dia jadi lagi alkohol. Wah, bener juga ya. Jadi bukan medsos yang jahat, tapi cara kita makainya. Gimana cara kita bisa mendapatkan manfaat dari medsos, tapi nggak kena dampaknya? Ya, kita bisa dengan melakukan cara pertama yaitu kita membatasi kita dalam bermain medsos. Kita kurangi waktu kita buat main medsos, buat hal lain yang lebih positif. Selanjutnya adalah kita bisa atur teman yang kita follow di media sosial. Jangan asal-asalan kita memfollow akun di medsos. Jadi akun yang ada di kita. Terus yang terakhir adalah kita bisa ngecek semua informasi yang ada di medsos sebenarnya. Filter semua informasi yang ada di medsos. Jangan kita cerna sembarangan. Jadi kita cerna dulu sebelum kita cari dulu sebelum kita cerna. Bilang dulu. Nah itu dia yang sering kita lupakan. Padahal kan ngobrol langsung sama orang lain itu kan
lebih enak kan? lebih enak. Enjoy. Soalnya itu penting banget buat kesehatan mental kita, terutama buat remaja, anak-anak dan remaja. Kamu harus lanjut. Otak kita tuh kayak perlu dilatih. Otak perlu dilatih. Ya. Kalau kita sering nonton layar, otak kita jadi terbiasa dengan hal yang cepat dan instan. Ini bisa bikin kita susah fokus dan berkonsentrasi. Terus kalau anak-anak menonton video yang bukan usianya, bisa berpengaruh perkembangan moral dan media mereka, media sosial mereka. Kecerdasan. Wah, ternyata dampak media sosial itu luas banget ya. Selain yang udah kita bahas, ada juga yang bilang kalau media sosial itu menjadikan kita jadi lebih konsumtif. Gimana pendapat kalian teman-teman soal itu? Lucu banget. Algoritma medsos kan dirancang buat bikin kita ketagihan. Jadi kita lebih gampang tergoda buat beli barang yang tidak sesuai kebutuhan kita. Nah, gimana dong caranya kita bisa tetap menikmati medsos tapi nggak berlebihan? Salah satu caranya adalah dengan melakukan digital detox. Coba deh kalian luangkan waktu sehari atau 2 hari buat nggak main medsos. Kita gunain waktu yang kita pakai buat main medsos buat hal yang lebih berguna. Misalkan olahraga, kita bisa main bola, mancing, juga Pikiran. bentuk otot lah latihan. Dan kita tergantung sama medsos terus. Kita juga bisa gunakan waktu yang tadi kita gunain buat medsos itu buat interaksi sama keluarga yang tadi disebut sama Mas juga. Terus gimana tuh cara membedakan informasi yang benar dan hoax di medsos? Kita harus jadi pengguna medsos sendiri. Cek dulu sumber informasinya. Jangan langsung percaya begitu saja. Terus bandingkan dengan hal lain yang lebih kredibel. Oh iya, ngomong-ngomong soal medsos, katanya lagi ramai soal fenomena FOMO. Apa itu FOMO? Jadi FOMO itu artinya singkatan dari fear of missing out, atau kita tuh jadi takut ketinggalan sama berita atau tren yang lagi nyebar saat ini. Nah, FOMO ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya karena kita ada teman atau kita nemu hal lagi viral di medsos. FOMO ini itu bahaya buat kita. Ya salah satu dampaknya itu kita jadi susah tidur karena kita mikirin tuh cara dia stres. Kita mikirin gimana caranya biar kita tetap ikut tren. Mungkin kita itu nggak suka sama tren itu, tapi cuma ikut doang. Biar inilah dia si paling itu juga bisa mengurangi kepercayaan diri kita karena kita jadi sering banding diri kita sama orang lain. One eternity later. Jadi teman-teman FOMO itu nggak baik ya, nggak baik dong. Ya. Kalian jangan sampai FOMO karena kalian bisa apa ya? Karena kalian lihat kehidupan orang lain di media sosial, atau karena lihat sesuatu yang lagi ngetren lah. Terus kalian ikutan cuma karena kalian gak mau ketinggalan yang lagi ngetren lah. Terus kalian ikutan cuma karena kalian gak mau ketinggalan itu tren itulah. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita bisa menikmati semua manfaat media sosial tanpa menikmati dampak negatifnya? Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Kita harus jadi pengguna sosial yang cerdas dan bijak. Batasi waktu penggunaan untuk interaksi di luar. Nah, Ini kalau boleh aku ngomong? Silakan. Nah, selain FOMO ada juga salah satu apa ya dampak negatif dari medsos itu cyberbullying. Kemarin jelasin cyberbullying itu apa? Bullying itu kayak ngebunuh orang di dunia nyata tapi pakai internet. Orang yang ngebully online bisa ngirim pesan jahat, kayak ngebully foto
kata Aib lah. ya video yang memalukan yang habis foto atau bahkan bikin akun palsu buat ngerjain orang lain. Prank. Cuman itu kayak bullying juga bisa bikin orang-orang yang dibully jadi dia sedih, takut atau bahkan depresi. Kalau kamu atau teman kamu lagi dibully online, jangan takut buat cerita ke siapapun lah, ke yang orang dewasa, orang tua, yang percaya. Bullying punya dampak negatif yang bahaya buat kesehatan mental. Bikin kita ngalamin depresi, gangguan kecemasan stres juga bikin kita merasa nggak berdaya. Itu bertambah negatif buat mental kita. Ya. Nah, cyberbullying itu intinya dalam apa ya? Buruknya apa kita ya? Karena itu bisa timbulin dampak negatif buat korbannya. Korban itu jadi ngalamin gangguan tidur, sakit kepala, atau bahkan sakit perut. Kita juga jadi kelelahan dan juga sakit perut. Ini juga bisa ngaruh ke masalah pencernaan. Jadi nggak terkena makan. Mau makan dah, kapan doang kita dia. Yes, jadi buat semuanya itu cyberbullying itu bahaya ya. Kalian jangan sampai lakuin cyberbullying ke orang lain kalau kita nggak suka. Saya mau ajak kalian salah. Gimana guys? Jadi dari pembahasan ini kita tahu kalau di balik keuntungan yang dikasih banyak dampak buruk yang harus kita jauhi. Gimana guys? Jauhi lah. Tentu kalian harus pinter ngatur waktu, ya ada temen lah. Kalian buat main medsos dan pinter Informasi. pinter informasi biar lebih diterima gitu lah. Jadi teman-teman, kita udah ngobrol panjang lebar tentang media sosial hari ini. Dari sisi positifnya, media sosial udah jadi bagian yang tidak terlupakan dari kehidupan kita. Kita bisa terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Tetapi kita juga nggak boleh dengan sisi negatifnya, seperti FOMO, cyberbullying, dan informasi yang nggak akurat seperti hoax. Jadi ingat, media sosial itu seperti pisau yang merusak kita sebagai manusia. Jadi tergantung kita memakainya. Silakan. Saya mau ajak kalian untuk merenungkan sejenak. Bagaimana sih hubungan kalian dengan media sosial, Mas Waren? Baik kan? Baik, Mas Akbar? Ya, udah tahu lah. Kamu nanya. Baik. Kamu Mas Ara? Ya, baik. Ayo cepat. Nyaman ya, nyaman. Apakah ada hal-hal yang ingin kalian ubah? Tidak pasti. Sama. Itu dingin terus. Oke, kalau gitu mari kita sama-sama menciptakan ruang kita yang lebih baik. Mungkin sekian podcast dari Sombong kami. Terima kasih ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata Atau kata yang kurang berkenan. Wah, Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.